Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Firda Amalia dengan NIM C1C025101 dari kelas R11 Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Nyimas Dian Maisaro, SE MSAK, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Di pertemuan keempat ini saya akan menjelaskan tentang memahami cara dan sistem tarif serta fungsi pajak. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah cara dan sistem pemungutan pajak. Dapat kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama kita lihat dari stelsel pajaknya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama stelsel nyata. Apa itu stelsel nyata? Itu pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya dan dipungut di akhir tahun. Jadi dia menunggu penghasilan yang sebenarnya kemudian dipungutnya di akhir tahun. Untuk kelebihannya itu sesuai dengan kondisi nyata. Kemudian kelemahannya itu dia bisa dibayar hanya di akhir periode karena baru terbukti kondisi nyatanya. Kemudian jika stelsel anggapan itu adalah pajak berdasarkan perkiraan. Biasanya dari penghasilan tahun sebelumnya, jadi dia dikira-kirakan. Untuk kelebihannya itu kita membayarnya bisa selama tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun, tetapi untuk kelemahannya itu tidak selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada stelsel campuran. Stelsel campuran itu adalah gabungan keduanya, gabungan dari stelsel nyata dan juga stelsel anggapan. Nah, awal tahun pajak itu perkiraan, akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Dan dipungutnya bisa lebih awal dan tetap disesuaikan. Namun untuk kekurangannya itu perhitungannya itu dilakukan 2 kali, di awal tahun dan juga di akhir tahun. Kemudian ada cara dan sistem pemungutan pajak jika kita lihat dari asas pemungutannya. Ada 3. Yang pertama asas domisili atau asas tempat tinggal. Negara itu berhak mengenai pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak yang di dalam negeri. Misalnya, jika ada orang di dalam negeri itu berpenghasilan di dalam negeri maupun di luar negeri, dia tetap dikenai pajak oleh asal tempat tinggalnya, yaitu yang di dalam negeri ini. Kemudian yang kedua asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal si wajib pajak. Jadi ini bisa kita artikan misalnya jika seseorang dari luar negeri bekerja di dalam negeri di Indonesia kita ini, di Indonesia berhak memungut pajak dari orang yang luar negeri tersebut karena penghasilan dia ada di Indonesia, seperti itu. Itu namanya asas sumber. Kemudian ada asas kebangsaan, itu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya dia bekerja, misalnya orang dalam negeri, orang Indonesia itu bekerja di Korea, di luar negeri sana. Nah, yang bekerja di Korea itu dia harus membayar juga pajak yang di Indonesia karena kebangsaan dia adalah Indonesia. Kemudian cara dan sistem pemungutan pajak jika kita lihat dari sistem pemungutannya ada 3 sistem. Yang pertama official assessment system, yaitu Fiskus menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya itu wajib pajaknya bersifat pasif, kemudian pajak itu muncul setelah ada ketetapan dari Fiskus. Kemudian yang kedua ada self-assessment system, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Ciri-cirinya itu wajib pajaknya aktif, Fiskusnya hanya mengawasi saja. Kemudian yang ketiga ada withholding system, yaitu pihak ketiga yang memungut pajak dari wajib pajak. Contohnya ada perusahaan atau bank. Kemudian kita masuk ke tarif pajak. Tarif itu adalah persentase yang dikenakan. Nah, tarif itu
terbagi menjadi 4 di sini. Ada yang pertama tarif proporsional atau sebanding. Tarif berbentuk persentase tetap sehingga pajak yang dibayar sebanding dengan jumlah yang dikenakan pajak. Contohnya adalah PPN 10%, pajak hotel dan restoran itu 10%. Jadi dia sebanding proporsional, pajak hotel maupun restoran itu 10%. Kemudian tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang sama tanpa memperhatikan besar kecilnya objek pajak. Contohnya bea materai dengan nominal tertentu itu 3.000. Misalnya kita ada suatu surat perjanjian yang dimana surat perjanjian itu tercantum beberapa nominal, misalnya 10 juta, 50 juta, 30 juta, atau berbagai nominal, itu materainya tetap 3.000 seperti itu. Kemudian ada tarif progresif, yaitu persentase tarif semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya ada tarif PPh orang pribadi. Nah, di sini itu ada tabel yang menunjukkan bahwa semakin besar suatu pendapatan atau gajinya, itu semakin besar juga persentasenya, bisa kita lihat di situ. Kemudian terbagi menjadi 3 tarif progresif ini. Yang pertama ada tarif progresif, yaitu kenaikan persentasenya itu semakin besar. Misalnya ketika gaji dia 50 juta, naiknya 5%. Persentasenya 5%. Kemudian jika dia lebih dari 50 juta, persentasenya 15%. Kemudian ketika dia lebih dari 250 juta, kenaikannya lebih lagi. Persentasenya naik lagi menjadi 25%. Jadi dia itu persentasenya tuh semakin besar gitu kan. Kemudian tarif progresif tetap, kenaikan persentasenya tetap. Misalnya ketika gaji dia 50 juta, tarifnya adalah 5%. Nah, untuk setiap kenaikan persentasenya itu adalah 5 misalnya. Nah, berarti ketika gajinya lebih dari 50 juta, maka tarifnya adalah 10%. Kemudian ketika naik lagi berarti tarifnya adalah 15%. Jadi kenaikannya itu 5%, itu tetap. Kemudian yang ketiga tarif progresif degresif, yaitu kenaikan persentasenya semakin kecil. Misalnya jika awalnya gaji dia 50 juta, kemudian dia mendapati tarifnya itu 5%, maka ketika gaji dia lebih dari 50 juta, tarifnya naik lagi 5%, ditambah menjadi 3% lagi, menjadi 8%. Kemudian ketika lebih dari 250 juta, tarifnya bertambah 2 lagi, menjadi 10%. Seperti itu. Jadi dia pertambahan tarif persennya itu semakin kecil. Kemudian yang terakhir ada tarif degresif, yaitu persentase tarif semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Nah, kemudian ada fungsi pajak. Yang pertama fungsi anggaran atau budgeter, yaitu pajak menjadi sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara. Kemudian ada fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi, misalnya pajak tinggi pada minuman keras atau barang mewah gitu kan. Kemudian ada fungsi stabilitas. Nah, pajak itu membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi melalui pengaturan peredaran uang. Kemudian, yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta pendapatan masyarakat. Nah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pembahasan-pembahasan yang telah saya bahas itu adalah pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak memiliki cara dan sistem yang berbeda yang dapat kita lihat dari stelsel-nya, kemudian asas, serta sistem pemungutan pajaknya, seperti Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Selain itu, dalam perpajakan juga dikenal berbagai jenis tarif pajak, yaitu tarif proporsional, tarif tetap,
tarif progresif, dan juga tarif degresif, yang masing-masing memiliki cara pengenaan yang berbeda sesuai dengan besarnya objek pajak. Kemudian, pajak juga memiliki beberapa fungsi penting bagi negara, yaitu sebagai sumber anggaran negara, alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial, menjaga stabilitas ekonomi, serta sebagai sarana redistribusi pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di suatu negara. Baik, sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.